Izinkanlah dalam kesempatan ini kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa kegiatan peningkatan kapasitas organisasi dan manajemen partai politik tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Bapak Ibu sekalian, kami merasa bangga betul menghadirkan Bapak-bapak di sini. Pertama, sudah lama betul kita berjumpa, Pak ya. Kedua, partai terus tumbuh kembang menghadapi proses seleksi ya Pak ya. Nanti ada beberapa teman-teman yang lain sudah mendaftar. Mudah-mudahan menjadi kawan kita ketika pemilu tiba. Setuju ya Pak ya? Karena itu merupakan aset dari kita semua. Kalau aset itu pertama dirawat Pak, iya nggak? Kalau aset kita dirawat. Kapasitas organisasi dan manajemen partai politik tahun 2022 saya nyatakan resmi. Di ruangan yang menurut saya untuk ukuran beberapa tempat yang saya datangi juga oke, karena saya sudah datangi hampir semua provinsi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga dengan kemegahan ini menambah semangat berbeda bersama. Namun karena tadi Pak Moderator nyinggung-nyinggung waktu 180 menit, kayaknya kalau saya bawa secara formal, mungkin dalam menit ke-26 kita sama-sama sudah tertidur. Lewat jam 12 nggak mau tidur lagi. Itu juga yang kami pernah gunakan ketika mencoba merajut kebijakan.
Tapi masalahnya adalah adanya dua event ini, di mana yang pertama adalah pemilu dengan menggunakan undang-undang nomor 17 tahun 2017, maaf, undang-undang nomor 2017. Yang kedua, adalah eventnya pemilihan atau pilkada yang menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan lain-lain. Jadi apakah bisa, apa efektif kalau misalnya Februari itu punya presiden efektif, tapi bagaimana dengan pilkada nanti? Karena pilkada nanti itu berkaitan dengan DPRD, DPR, DPD, dan kalau seperti provinsi yang adanya wali kota, gubernur, jadi ada gubernur. Ada sesuatu yang berbeda harus diperlakukan secara berbeda. Jadi yang sama tidak boleh diperlakukan berbeda, yang berbeda tidak boleh diperlakukan sama. Lalu ada juga pertimbangan karena negara terdampak keuangannya oleh situasi pandemi. Itu ada di putusan 55 ini. Karenanya Mahkamah mengatakan, oleh karena itu harus ada perlakuan yang berbeda, ini kata Mahkamah ini. Bagi partai politik yang lolos parliamentary threshold 4%, ambang batas parlemen 4%, berarti 9 partai yang ada di DPR hari ini, kalau mau menjadi peserta pemilu, cukup hanya mendaftar dan dilakukan verifikasi administrasi. 2 saja. Mendaftar, verifikasi administrasi. Persyaratan yang harus dipenuhi sama. Persyaratan yang ada di dalam pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berbadan hukum, kepengurusan di nasional, 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan. Kalau nanti 2024 untuk ikut serta masuk ke dalam parlemen, semuanya bisa masuk saya. Sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bapak-bapak sekalian, tadi kawan moderator menyampaikan kata kalimat berkualitas, pemilu berkualitas. Itu pemilu berkualitas itu harus didahului dulu juga dengan partai politik yang berkualitas, dan partai politik berkualitas itu ditandai dengan kader-kader yang memiliki kualitas juga. Jadi 3 rangkaian ini saling menguatkan yang menciptakan apa yang kita sebut sebagai pemilu yang berkualitas. Terkait dengan tahapan dan jadwal pemilu 2024 yang kemarin di tanggal 14 Juni 2022 sudah di launching. Jadi walaupun sudah diresmikan gitu ya tahapannya gitu, tapi sesungguhnya masih banyak PKPU yang belum masih gitu melalui proses harmonisasi. Satu di antara beberapa PKPU yang nanti sedang di RDP-kan lagi terkait dengan tahapan awal yang diverifikasi partai politik. Tapi sebelum kita masuk ke verifikasi partai politik, pastinya ini akan banyak diskusi gitu ya terkait dengan verifikasi parpol, walaupun
verifikasi partai politik ini itu menjadi wewenang gitu ya, menjadi domainnya KPU RI, tapi sekedar untuk mengetahui kita tidak apa-apa kita diskusikan di tempat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan saat ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga malam hari ini, semua dapat berjalan baik bukan karena kerja dari panitia, tetapi semua dari awal persiapan sejak rapat kami telah menyatakan bahwa kegiatan ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Terima kasih kepada rekan-rekan partai yang telah berpartisipasi sebagai moderator, ya, telah berpartisipasi dalam pembukaan mulai dari hari kemarin hingga malam hari ini. Semoga kerjasama yang baik yang telah kita bangun bersama ini terus kita wujudkan di dalam kegiatan-kegiatan ke depan dengan tujuan supaya seluruh kegiatan ini dapat memberikan manfaat positif bagi pembangunan demokrasi yang baik dan berkualitas di DKI Jakarta. Terima kasih kepada Bu Marlina yang telah menyampaikan berbagai aturan maupun ketentuan terkait penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Walaupun saat ini kegiatan hanya beberapa hari ini, tetapi kami percaya manfaatnya sangat besar bagi pelaksanaan pemilu serentak di DKI Jakarta ke depan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan pada malam hari ini juga dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, maka kegiatan peningkatan kapasitas organisasi dan manajemen partai politik secara resmi kami nyatakan ditutup dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sangat mengapresiasi, menyambut baik terhadap upaya pengembangan pendidikan politik ini, khususnya melalui saluran partai politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi DKI. Jadi kita melihat ini bukan sekedar satu bagian kita mempersiapkan kontestasi politik di tahun 2024, tapi lebih dari itu, bahwa ada terbangun karakter pemilih
kesadaran politik warga negara khususnya di DKI yang sadar bahwa penyelenggaraan hajat publik ini menjadi ruang tanggung jawab bersama. Kita coba kurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah klasik penyelenggaraan pemilu, hoax, ujaran kebencian, money politik, sehingga kualitas demokrasi ke depan benar-benar menjadi demokrasi yang substantif mengemban amanat rakyat. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilanjutkan, bahkan pada level-level yang mungkin langsung menyentuh pada grassroots. Misalnya dilakukan pada level tingkat kecamatan, desa, kelurahan, baik forum resmi maupun forum-forum non-formal, melibatkan tokoh masyarakat. Jika ini terjadi, DKI sebagai barometer bagi perpolitikan nasional sekaligus menjadi pihak pendorong stabilitas politik di nasional kita. Sekali lagi kami sangat berterima kasih, bersyukur dan berbangga dengan apa yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Selamat untuk kawan-kawan Badan Kesbangpol DKI dan selamat juga kepada partai politik se-Provinsi DKI Jakarta. Saya sangat apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan seperti ini sangat diperlukan karena pemilu dan demokrasi yang berkualitas menyaratkan adanya pemahaman yang baik, penguasaan dan juga kompetensi dari semua pihak yang terlibat di dalam prosesnya. Partai politik, peserta pemilu, pemilih, penyelenggara perlu mendapatkan penguatan kapasitas sehingga prosesnya berjalan sesuai apa yang kita cita-citakan. Kontribusi dari Kesbangpol DKI semoga bisa dilanjutkan dan konsisten melibatkan semua pihak secara inklusif sehingga dampak dari proses ini bisa memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas dan kredibilitas praktik demokrasi kita. Saya sangat senang dengan agenda yang dilakukan oleh Kesbangpol DKI Jakarta ini, karena ini betul-betul sangat diharapkan ya dan sangat didorong semestinya ya agar sosialisasi pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang itu bukan hanya sekedar hajatan politik biasa, tapi hajatan yang betul-betul menambah semarak ya demokrasi kita, lebih mengarahkan masyarakat kita ke pemilih yang lebih substansial dan sekaligus mencegah jangan sampai terjadi praktek-praktek yang sebetulnya bertentangan dengan hajat pemilu demokrasi itu sendiri gitu. Misalnya praktek politik uang, politik identitas ya, politik gaduh dan seterusnya itu gitu. Makanya saya kira ya Kesbangpol DKI Jakarta dengan agenda yang seperti ini bukan hanya sekedar sudah patut tapi sudah wajib terus-menerus dilakukan, sehingga dengan begitu kita semua memberi kontribusi yang cukup dan signifikan bagi perbaikan dan peningkatan kualitas demokrasi kita, khususnya melalui pelaksanaan pemilu yang akan kita laksanakan 2024 yang akan datang. Pemilu 2024 yang akan datang ini bersifat historis. Kenapa? Karena ini kali pertama kita melaksanakan pemilu yang dilakukan secara serentak dengan juga pelaksanaan pilkada yang hanya berbeda sekitar 8 bulan dalam tahun yang sama. Yang kedua, ini kali pemilu kita akan melaksanakan di mana undang-undangnya sama sekali tidak berubah. Nah, ini karena itulah pemilu 2024 ini pemilu yang historis, dan oleh karena itu kita harus betul-betul pastikan pemilu ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dan sudah sewajarnya dan sudah sewajibnya malah ya Kesbangpol DKI Jakarta terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang ini gitu. Ya, saya Marlina, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya diundang menjadi salah satu narasumber dari acara pelatihan peningkatan kapasitas gitu ya. Saya pikir ini acara yang sangat luar biasa dari Kesbangpol DKI Jakarta, dan berharap acara atau kegiatan seperti ini terus berlanjut gitu ya, karena pasti masyarakat kita akan merasakan manfaatnya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih Kesbangpol DKI yang sudah menjadi penyelenggara dari kegiatan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat penyelenggara dari Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta atas
terselenggaranya acara untuk penguatan kelembagaan partai politik, ya, untuk menunjukkan bahwa partai politik merupakan mitra bagi pemerintah juga, dan juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu peserta pemilu yang demokratis untuk kedepannya. Dan dari sini juga kita bisa saling silaturahmi, saling mengenal antar kader dari masing-masing partai, dan bisa mendapatkan suatu ilmu atau gagasan yang baru untuk dikaji dan dievaluasi di masing-masing partai politik yang kami dudukin bersama-sama. Dan mungkin itu yang kami bisa ucapkan terima kasih, mulai dari pelaksanaan, suguhan, dan fasilitas, terutama dari materi dan narasumber yang berkualitas yang telah diundang, merupakan bagian apresiasi bagi kami untuk Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Partai Persatuan Pembangunan, Aida Makbula, sangat bangga mengikuti acara pelatihan peningkatan kapasitas organisasi dan manajemen partai politik 2022 yang diselenggarakan oleh Kesbang DKI Jakarta. Dan acara ini saya anggap sangat bagus, sangat baik, terutama pembekalan tentang pengetahuan politik para pengurus organisasi politik sendiri. Dan kesan saya selama mengikuti ini ya menarik acara ini, dan diharapkan acara ini bisa diturunkan ke tingkatan yang lebih bawah, misalnya ke tingkatan kabupaten kota, kemudian sampai ke tingkat kecamatan, kalau perlu sampai tingkat kelurahan, sehingga kesadaran berpolitik masyarakat juga pengurus-pengurus partai politik ini semakin meningkat dan semakin tinggi pengetahuannya tentang partai politik. Tadi saya sampaikan juga tentang keterwakilan perempuan di parlemen. Diharapkan peningkatan keterwakilan perempuan juga terjadi, bukan hanya kuota 30%, tapi yang duduk di parlemen bertambah, tidak hanya sampai 17%. Untuk tahun kemarin 2019, parlemen tahun ini hanya 17%, diharapkan meningkat setelah diadakan pelatihan ini. Terima kasih Kesbang, Kesbang tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Cut Afianti dari Partai Berkarya. Ingin memberikan masukan untuk Kesbangpol. Di acara ini kami sangat mendapat ide-ide bagaimana tantangan-tantangan di pemilu 2024 esok. Dan kami sebagai perempuan ingin keterwakilannya bisa mendapatkan duduk di parlemen. Jangankan hanya 17%, tapi 30% itu bisa terbukti. Dan tetap semangat kepada Kesbangpol, makin jaya, sukses terus acara-acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kesbangpol DKI yang telah menyelenggarakan acara ini. Acara ini sangat bermanfaat untuk komunikasi kami, pengurus partai politik di tingkat wilayah maupun tingkat kabupaten kota. Ya, kami bisa bersilaturahim, saling berkenalan. Ternyata banyak tetangga, teman, kawan ketemu di sini.
Ya, harapannya ke depan komunikasinya bisa lebih difasilitasi sehingga kita bisa saling bersilaturahim dan kita bisa menjaga kondusivitas politik di DKI menjelang kontestasi politik di pemilu dan pilkada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilbert. Hari ini saya hadir dari mewakili Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini adalah hari terakhir pemaparan materi di Kesbangpol di Sukabumi. Kesan saya pertama kali ikut Kesbangpol ini, saya sangat berkesan karena di sini hadir dari berbagai kalangan partai politik, berbagai generasi dan berbagai gender, pria dan wanita hadir bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi pemaparan materinya juga sudah sangat baik dan mencerahkan kita semua bagi kader politik, dan tentunya ini bisa memberikan semangat bagi kita, terkhususnya generasi muda, dan saya mendengar untuk para wanita itu bisa memberikan semangat juang lebih lagi. Dan saya kira hari ini saya juga melihat adanya perjalanan komunikasi yang baik antar partai, walaupun mungkin terkadang berbeda pilihan politik, berbeda sudut pandang, tapi saya kira hari ini kita membuktikan kita bisa bersatu membangun kota Jakarta, membangun Indonesia yang lebih baik. Saran saya untuk Kesbangpol untuk terus dilanjutkan, komunikasi dan networking itu jauh lebih penting untuk membangun kota Jakarta dan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan kami selama mengikuti kegiatan pembinaan politik dari Kesbangpol DKI Jakarta yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 8 Juli menambah wawasan bagi kami, sehingga di dalam kami membina partai, terutama Partai Keadilan dan Persatuan, kami mengerti arah bagaimana yang kami harus lakukan ke depan, bagaimana kami menyusun strategi untuk pemenangan, bagaimana kami harus mengetahui hal-hal yang bisa kami lakukan dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Dan ini sangat baik apa yang dilatihkan kepada kami dengan narasumber yang baik, narasumber yang berpengalaman, menambah wawasan kami. Sehingga ke depan kami akan menimba ilmu yang tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber tadi, jadi pengalaman bagi kami, menjadi tambah wawasan bagi kami, sehingga ke depan kami bisa mendidik, melatih kader-kader kami lebih baik. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan yang saya dapatkan di kegiatan ini hanya satu, luar biasa. Terima kasih buat Kesbangpol DKI. Saya berharap kegiatan ini akan terus ditumbuh kembangkan. Kenapa? Karena yang pertama yang saya rasakan adalah bertemunya silaturahmi kami dari seluruh partai politik, sehingga terjadi komunikasi yang terbaik ya, yang positif, yang saling membangun, dan ini memang sangat dibutuhkan ketika nanti kita bicara pesta demokrasi dan sebagainya. Tanpa ada komunikasi yang positif, saya rasa akan lebih akan lebih mempersulit kita di partai politik. Lalu dari narasumber ataupun materi yang diberikan, ini juga kembali membuka wawasan kita sebagai kader-kader di partai politik, dan ini juga saya berharap
ada kontinuitas, ada program yang terus menerus, sehingga tidak hanya putus di program ini, tapi ada program-program lain yang tentunya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Kasbangpol. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kasbangpol DKI, sukses, teman-teman pelaksana juga sangat luar biasa. Kami di partai politik mendapat pelayanan yang terbaik. Kasbangpol DKI nggak ada matinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan adanya kegiatan ini, kami dari Partai Garuda DKI Jakarta sangat berapresiasi dalam rangka untuk pendidikan berpolitik cerdas dan berintegritas. Nah, memang yang perlu kita lakukan ini untuk bagaimana ke depan lagi lebih ditingkatkan. Karena persoalan yang kita hadapi ini banyak sekali hal-hal yang kita temukan di lapangan terkait dengan apalagi pandemi 2 tahun ini. Nah, dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah teman-teman dari seluruh partai yang terlibat 2019 ini antusias untuk melakukannya, dan semoga mudah-mudahan ke depan ini lebih ditingkatkan lagi. Itu saya kesan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari PKB DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Kasbangpol DKI Jakarta yang sudah mengundang kami untuk terlibat di acara ini. Tentu acara ini sangat bagus, sangat berguna bagi kami, termasuk bagi kami Partai Politik PKB DKI Jakarta. Karena memang materi-materinya bagus sekali. Ada para penceramah yang juga sangat capable untuk pada bidang masing-masing. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Acara ini sangat berkesan dan sangat berkenan buat kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari partai politik berterima kasih kepada Kasbangpol DKI Jakarta yang sudah memberikan pendidikan tentang manajemen politik untuk partai politik. Sekali lagi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman partai politik untuk bisa kita menganalisa bagaimana kegiatan kedepannya, kesulitan apa yang kita hadapi, dan bagaimana juga trik-trik kita untuk bisa agar pemilu ke depan tidak lagi serumit tahun 2019. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sukses terus untuk Kasbangpol DKI. Bravo dan jaya. Terima kasih. Selamat siang, saya dari Partai Nasdem sangat mengapresiasi sekali atas adanya kegiatan ini. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sangat bagus sekali dan banyak manfaatnya, apalagi banyak kader-kader dari partai lain juga yang secara tidak langsung kita bisa bersinergi langsung dengan para partai politik yang lain juga. Untuk selanjutnya saya berharap kegiatan ini lebih banyak
lagi dikembangkan, lebih banyak lagi melakukan kegiatan seperti ini karena ini sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk generasi muda. Saya sangat berharap banyak pembelajaran, apalagi narasumber-narasumbernya yang secara tidak langsung sangat saya apresiasi dan sangat hebat sekali, termasuk untuk generasi perempuan, emansipasi wanita. Saya berharap sekali nanti untuk narasumber kebanyakan perempuan, karena untuk memotivasi juga sebagai saya sendiri sebagai perempuan. Terima kasih banyak. Kami dari Partai Perindo mengucapkan terima kasih banyak atas peran aktif dari Kesbangpol DKI Jakarta sebagai pembina politik yang luar biasa dan sangat aktif rutin melakukan acara-acara demikian untuk penguatan organisasi politik, manajemen politik yang sangat membantu kader-kader partai untuk punya integritas dan kebangsaan yang bagus. Selamat untuk Kesbangpol DKI. Semoga sukses dan lancar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Gunawan dari Partai Demokrat DPD DKI Jakarta, mengapresiasi sebaik-baiknya kepada dan terima kasih sebaik-baiknya kepada Kepala Kesbangpol DKI Jakarta yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, karena kegiatan ini juga sangat berarti ya untuk proses demokrasi yang ada di Jakarta khususnya menjelang pemilu 2024. Dan alhamdulillah dengan kegiatan ini kita bisa langsung berdiskusi, memperbanyak komunikasi antar partai khususnya di DKI, dan juga masukan-masukan kepada penyelenggara pemilu baik KPU dan KPUD sendiri mengenai proses pemilu yang rencananya dilakukan secara serentak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan acara ini terus berkembang, dan saya sebagai perwakilan Partai Demokrat mengusulkan kepada Pemda DKI untuk memberikan support dana yang lebih besar agar acara ini terus berkembang dan memberikan pendidikan politik pada masyarakat khususnya di DKI Jakarta. Sukses terus Kesbangpol DKI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Rizka Uldasa Fitri dari Partai PAN, Partai Amanat Nasional DKI Jakarta. Kesan pesannya untuk Kesbangpol yang pertama adalah seru banget adanya ke seminar-seminar seperti ini, terutama untuk saya. Apalagi ini pertama kali untuk saya ikut kegiatan seperti ini, karena banyak banget pembelajaran yang penuh cerita-cerita bagus dari senior-senior yang ada di sini. Yang kedua, saya juga banyak kenalan dari partai-partai lain. Ini salah satu ajang silaturahmi buat saya juga dan buat Partai PAN Amanat Nasional. Itu aja sih kedepannya untuk Kesbangpol, mungkin sering diadain acara-acara seperti ini. Itu aja. Kesbangpol mantap. Baik, terima kasih. Kesan pesan saya dalam acara Kesbangpol saat ini memang sangat penting, sangat bagus, dan saya sangat mensupport acara ini.
Dan juga kami mohon juga untuk nanti ke depannya kader-kader perempuan dari partai juga diikut sertakan untuk keterwakilan 30% suara perempuan di parlemen. Salut dan juga keterwakilan perempuan itu memang sangat diperlukan. Salut, salam salut untuk Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Saya Susan dari Golkar, terima kasih.